Haas akhirnya menyelesaikan susunan pembalap mereka untuk musim 2023. Sesuai seperti yang digosipkan beberapa pekan sebelumnya, Nico Hülkenberg akan lakoni musim comeback-nya di F1 untuk 2023 mendatang. Pembalap 35 tahun ini dipilih oleh Haas untuk menjadi rekan setim Kevin Magnussen tahun depan, menggantikan Mick Schumacher yang kontraknya tidak diperpanjang oleh tim. Bagi Hülkenberg, musim depan bisa dibilang adalah akhir dari penantian panjangnya yang menunggu sejak 2020 untuk bisa kembali ke balap F1. Seperti yang kita tahu, Hülkenberg adalah pembalap dengan talenta yang sudah diakui di F1 dan namanya selalu muncul di setiap gosip-gosip transfer pembalap. Sampai kemudian, dengan catatan impresif sepanjang karirnya di F1, Haas akhirnya tertarik untuk menampung Hülkenberg musim depan. Lalu kenapa harus Hülkenberg? Dan mengapa Haas tidak memperpanjang kontrak Mick Schumacher? Di tahun keduanya bersama Haas, sebenarnya banyak ekspektasi yang dibebankan kepada sosok Mick Schumacher. Apalagi melihat dia merupakan putra dari legenda sebesar Michael Schumacher, tentu publik berharap lebih dengan talenta yang ia punya. Tapi sayangnya Mick tidak bisa membuktikan semua ekspektasi dan tekanan yang diberikan kepadanya. Jika berbicara soal progres, Mick sudah menunjukkan perkembangan yang bagus musim ini dengan peningkatan performa yang ia tunjukkan selama balapan. GP Kanada menjadi titik balik dari peningkatan performa Mick, di mana ia berhasil mendapatkan posisi start terbaiknya di posisi ke-6. Tapi sayangnya ia harus rela gagal finish karena masalah di gearbox mobilnya. Sejak GP Kanada, Mick Schumacher seakan-akan menemukan ritme yang selama ini ia cari. Pada balapan di Inggris dan Austria setelahnya, pembalap Jerman ini berhasil menampilkan performa yang heroik dengan mendapat poin perdananya di dua race tersebut. Sejak itu pula ia mulai bisa menyaingi Kevin Magnussen dengan beberapa kali finish di depannya dan unggul secara head-to-head serta raihan poin. Tekanan yang diberikan oleh Günther Steiner setelah insiden besarnya di Monaco terbukti berhasil dengan raihan poin yang Mick berikan di Inggris dan Austria. Tapi sayangnya, itu semua tidak cukup untuk mempertahankan kursi Mick Schumacher di Haas. Jika kita melihat kembali apa yang dikatakan oleh Gene Haas selaku pemilik tim, ia menandakan kalau ada dua faktor yang sangat berpengaruh pada masa depan Mick di timnya. Pertama, yaitu masalah seretnya raihan poin Mick di Haas, dan kedua adalah faktor seringnya ia membuat insiden yang membuat tim merugi secara finansial. Untuk masalah poin yang sedikit dan sulit didapat, menurut kami tidak bisa dijadikan faktor dan tidak adil jika Haas melihat Mick dari raihan poin saja. Itu karena Mick seringkali mampu menunjukkan performa yang bagus, tapi akhirnya tertutupi oleh mobil Haas yang ala kadarnya, atau manajemen balapan seperti strategi pit stop yang buruk. Seperti di Belanda dan Jepang misalnya, di mana balapan Mick terganggu karena strategi yang kacau. Faktor seringnya Mick alami insiden lebih masuk akal kalau dijadikan alasan mereka tidak memperpanjang kontraknya. Sejak musim lalu, faktanya Mick Schumacher jadi pembalap yang paling sering menggerus anggaran keuangan Haas untuk membayar biaya reparasi mobilnya yang rusak karena insiden. Musim pertamanya masih oke, karena dia masih berstatus sebagai debutan. Tapi jika masih terjadi di tahun keduanya sebagai pembalap F1, tentu akan membuat frustrasi bagi tim dengan tagihan biaya perbaikan yang membengkak. Musim 2022, Mick alami dua insiden besar di kualifikasi GP Arab Saudi dan race di Monaco yang sebabkan mobilnya rusak parah. Alasan kenapa Haas tidak menyukai insiden semacam itu adalah karena dampaknya bagi tim sangatlah besar. Uang yang seharusnya bisa dibuat untuk mengembangkan mobil VF22 lebih jauh, akhirnya harus dihabiskan untuk memperbaiki mobil Mick Schumacher yang rusak. Pada akhirnya, insiden di Jeddah dan Monaco menjadi penyebab kenapa Haas terlambat dalam memasang upgrade di mobil mereka dan hanya mampu menerapkannya sekali saja sepanjang musim berjalan. Pembaruan satu-satunya di mobil Haas harus ditunda sampai GP Hongaria. Itu pun yang dapat update baru Magnussen saja, dan Mick harus menunggu sampai selesai jeda musim panas untuk dapat update. Andai saja Mick tidak mengalami insiden-insiden besar, setidaknya Haas bisa mempunyai dana yang lebih banyak untuk mempersiapkan update mereka dengan matang, dan bisa diterapkan minimal 2 kali update. Itu ditambah dengan crash yang tidak perlu di sesi latihan bebas GP Jepang, yang menambah buruk situasinya dalam negosiasi kontrak dengan Haas. Pada akhirnya Mick Schumacher dinilai kurang solid dan terlalu mudah melakukan kesalahan yang merugikan tim. Walaupun performanya menunjukkan perkembangan yang positif, selama dia belum bisa meraih hasil yang optimal ketika mobil Haas ada di fase kompetitifnya, maka itu tidak akan menyelamatkan masa depan Mick di sana.
Satu-satunya nilai berharga yang Mick Schumacher bawa di Haas adalah usianya yang masih muda dan potensinya cukup besar. Namun dalam prosesnya ternyata butuh waktu lama bagi Mick untuk bisa mencapai level puncaknya dan Haas tidak bisa menunggu lebih lama untuk itu. Apa gunanya potensi jika hasilnya nihil bagi tim? Haas mencari pembalap yang memiliki dua atribut kunci yang mereka incar, yaitu solid dan konsisten. Dua hal itu ada dalam diri Nico Hülkenberg. Dia mungkin belum punya prestasi yang cemerlang layaknya pembalap papan atas yang punya segudang trofi. Satu-satunya prestasi yang ia raih ketika berkarir di F1 adalah berhasil menang balapan Le Mans 24 jam bersama Porsche pada 2015 silam. Sejatinya, Hülkenberg memang tidak didesain untuk menjadi pembalap peraih gelar. Namun dia dibentuk sebagai pembalap penjamin lumbung poin bagi tim-tim papan tengah seperti Haas atau timnya terdahulu. Sejak musim 2012, Hülkenberg secara konsisten mampu mencetak minimal 50 poin tiap musimnya. Dia hanya gagal meraih pencapaian tersebut di musim 2017 dan 2019, di mana mobil Renault memang lumayan bermasalah di 2 tahun tersebut. Catatan karirnya itu sudah cukup untuk bisa memenuhi kriteria tim Haas yang membutuhkan pembalap yang mampu meraih poin di saat-saat ketika mobil mereka tampil kompetitif. Kevin Magnussen sudah membuktikan seberapa besar potensi yang dimiliki oleh Haas dengan poin yang ia raih musim ini dan pole position di Brazil pekan lalu. Hülkenberg pastinya akan memberikan suntikan performa yang lebih solid dan konsisten ketika di sirkuit. Tentu ada banyak pertanyaan seperti bagaimana hubungan antara Magnussen dan Hülkenberg musim depan, yang mana kita tahu kalau kedua pembalap ini sempat terlibat konfrontasi beberapa tahun silam. Tapi semua sudah ditegaskan oleh pembalap Denmark tersebut kalau dia bisa bekerja sama dengan Hülkenberg di dalam satu tim. Selain itu, adanya Hülkenberg diharapkan bisa memaksa Magnussen untuk meningkatkan penampilannya di track, yang otomatis akan membawa suasana internal yang kompetitif. Pertanyaan lain yang menambah keraguan publik soal pemilihan Hülkenberg tentu soal usianya yang sudah 35 tahun dan fakta kalau Nico tidak balapan secara reguler selama 3 musim. Soal umur semenjak comeback-nya Fernando Alonso, apalah arti umur di F1 selama dia bisa menampilkan performa yang oke dan solid. Hülkenberg meski absen selama 3 musim lamanya, tapi dia beberapa kali tampil sebagai supir dadakan. Paling terkenal tentu penampilannya bersama tim Racing Point pada musim 2020 ketika ia meraih posisi ketiga pada kualifikasi di Silverstone. Jadi menurut kami, pemilihan Nico Hülkenberg untuk menggantikan Mick Schumacher adalah pemilihan yang tepat jika melihat dari kebutuhan Haas sebagai tim papan tengah. Hülkenberg bisa memberikan performa yang solid dan konsisten, serta menjanjikan dampak positif yang akan ia bawa ke dalam internal tim. Sayangnya bagi Mick, Haas tidak bisa bersabar dan menunggu terlalu lama untuk mengeluarkan potensi yang ia miliki. Untuk saat ini, dia gagal membuktikan kapasitasnya sebagai putra dari seorang legenda.